Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar Radio Syekh Tauhid dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan hari ini, hari Jumat, kita dapat berjumpa kembali. InsyaAllah ta'ala sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda lanjutan kajian dari pembahasan Rambu-Rambu Tauhid yang merupakan pembahasan dari kitab Min Ma'alimit Tauhid karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala, yang diasuh oleh guru kita Al-Ustadz Ayub Abu Ayyub hafizallahu ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Ustadz Ayub Abu Ayyub hafizallahu ta'ala telah hadir di studio Radio Syekh Tauhid untuk melanjutkan pembahasan ini. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari pembahasan Rambu-Rambu Tauhid ini. Kepada Ustadz Ayub hafizallahu ta'ala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Syiar Tauhid rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada hari ini kita akan kembali melanjutkan dari pelajaran kita Min Ma'alimit Tauhid karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu nawaqidut tauhid wa nawaqisuhu, pembatal-pembatal tauhid dan pengurang-pengurangnya, yaitu yang mengurangi nilai tauhid. Ya, yaitu adalah asyirik wal kufru wal nifaq, kesyirikan, kekufuran dan kenifakan, kemunafikan. Adapun kesyirikan, kita sudah jelaskan bahwasanya kesyirikan itu ada syirik akbar, ya, dan juga ada syirik asghar. Ya. Sebagian ulama menambahkan syirkun khafi,
syirik yang samar dan tersembunyi. Kemudian kita akan membahas pada pembatal berikutnya, yaitu al-kufur, yaitu tentang kekufuran. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wal kufru kufran, dan kekufuran itu ada dua, yaitu kufrun akbar, ya, yukhriju minal millah, yang kufur akbar ini mengeluarkan seorang dari agama Islam, ya, dan ada juga kufrun asghar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Sebelum kita membahas apa saja yang termasuk dari kufur asghar atau kufur akbar dan kufur asghar, adalah kita membahas tentang maknanya. Ya. Al-kufru fil lughati yutlaqu wa yuradu bihi satru syai'. Kufur di dalam istilah bahasa, ya, dari sisi bahasa, yang dimaksudkan adalah satru syai', menutupi sesuatu. Kafara kada ay satarahu. Ya. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i, istilah syar'i, adalah diddul iman, lawan dari keimanan. Ya. Kalau dia tidak mau beriman, maka dia kafir. Itu lawannya. Karena dia menutupi al-haq, di situ menutupi kebenaran. Dan al-kufru sebagaimana yang disebutkan di sini, kufran. Ya. Ada kufur akbar yang mengeluarkan seorang dari al-Islam, agama, dan ada kufur asghar yang tidak sampai menjadikan seorang itu keluar dari Islam. Dan kufur akbar, sebagaimana kata mu'alif di sini, wa huwa khamsatu anwa', ada 5 macam atau 5 jenis dari kufur akbar. Qala an-naw'ul awwal kufur takdzib. Wad-dalilu alaihi qauluhu ta'ala wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Yang pertama dari kufur akbar adalah kufur takdzib, pendustaan. Ya, dia mendustakan ad-din, mendustakan al-Islam, mendustakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Siapa lagi yang lebih zalim daripada mereka yang iftara 'ala Allahi kadziban,
ya, menjadikan kedustaan, ya, membikin kedustaan atas nama Allah, au kadzdzaba bil haq, atau dia mendustakan al-haq, kebenaran, ketika kebenaran itu datang kepadanya. Ya, alaysa fi jahannama maswal lil kafirin, bukankah, ya, di jahanam itu merupakan tempat bagi orang-orang kafir? Disebut mereka adalah sebagai orang-orang kafir dikarenakan pendustaan mereka terhadap ajaran al-haq. Qala an-nau'u tsani, yang kedua dari kufur akbar, bentuk kufur akbar, kufrul istikbar wal iba ma'at tasdik. Kufrul istikbar wal al-iba, yang terkadang juga disebut kufru al-juhud, ya, yaitu pengingkaran dan kesombongan, keengganan, ya, bukan karena mereka tidak mempercayai dan mendustakan al-haq, ya, bahkan dikatakan di sini ma'at tasdik, disertai dengan tasdik, ya, mereka membenarkan, mereka percaya, bukan mereka percaya, mereka tahu itu benar, mereka tahu al-haq itu benar, mereka tahu Rasulullah SAW itu benar, tapi mereka enggan dan sombong dan ingkar untuk menerima al-haq tersebut, ya, tidak mau, bukan karena tidak tahu itu benar, tetapi karena enggan, tidak mau, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, dalilu alaihi qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong, dan dia termasuk orang-orang kafir. Apakah iblis tidak mengenal Allah? Iblis mengenal Allah. Iblis bahkan di surga sebelumnya, ya. Apakah dia tidak tahu bahwasanya apa yang dikatakan Allah itu benar? Dia tahu, tapi dia enggan, dia sombong untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian juga banyak dari mereka orang-orang kafir yang mereka bukan karena, ya, ketidakpercayaan mereka terhadap al-haq kemudian mereka menjadi beriman, tidak, ya, tapi mereka percaya atau mereka tahu itu benar tetapi mereka enggan, ya, percaya tapi mengingkarinya, ya. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, kami sudah mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menjadikan engkau sedih. Fa innahum la yukadzibunaka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu tidak mendustakanmu, walakinnadh zalimina bi ayatillahi yajhadun, akan tetapi orang-orang zalim tersebut mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mereka tahu itu benar tapi mereka mengingkarinya, ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, mereka mengingkarinya tapi hati mereka tahu itu benar, ya. Diri mereka tahu, meyakininya itu benar tapi tidak mau, enggan, ya. Ini disebutkan kufru al-iba wal istikbar, ya, dan terkadang
disebut juga kufru al-juhud. Bukan karena mendustakan, tetapi ya dikarenakan enggan dan kesombongan untuk menerima dan mengakui al-haq. Syak wa huwa kufru dzan. Karena kan namanya keimanan itu harus diiringi dengan keyakinan. Tetapi di sini ada bentuk ketidakyakinan. Ya, ada bentuk ketidakyakinan, keraguan. Ya. Ada bentuk keraguan di sini. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Ya. Wa dakhala jannatahu, dan dia masuk ke dalam kebunnya. Ya, tentang seorang memiliki kebun yang luar biasa. Wa huwa zalimun li nafsi, dalam keadaan dia zalim terhadap dirinya. Dia mengatakan ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidak akan mengira bahwasanya ya kebunnya itu akan hilang, akan musnah. Ya, dia menyangka bahwasanya kebunnya itu akan ada selamanya. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan wala irruditu ila rabbila ajidanna khairan minha munqalaba. Dan aku tidak akan mengira bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Dan seandainya pun aku dikembalikan kepada Rabbku, aku akan dapatkan yang lebih baik darinya. Ya, kenapa demikian? Ya, karena dia menyangka ketika dia di dunia, ya, dia mendapatkan kebun yang luar biasa ini adalah perkara yang baik. Berarti nanti kalaupun ada hari kiamat dan kalaupun dia dikembalikan kepada Allah, dia akan mendapatkan yang lebih baik. Karena di dunia dia sudah mendapatkan yang baik. Ya, tapi apa syahidnya dia? Syahidnya dari ayat ini dia mengatakan ma'adzunnu. Ya, aku tidak menyangka. Ya, aku tidak mengira. Ya. Artinya dia tidak yakin. Artinya dia ragu. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Maka berkata temannya, ya, berdialog dengannya, akafarta billadzi khalaqaka. Apakah engkau kufur terhadap yang menciptakanmu min turab, ya, dari tanah, tsumma min nutfah, kemudian dari nutfah, kemudian sawwaka rajula, membentukmu menjadi seorang lelaki. Ya. Maka ini dikatakan apa? Sebagai kufru syak. Kufur yang ketiga, kufru syak atau kufru adzan. Qala an-na'ur rabi' kufrul i'rad. Ya. Yang keempat adalah kufrul i'rad. Ya, mereka al-i'rad maknanya adalah berpaling. Ai al-i'rad an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Yaitu berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Allah wa dalilu qauluhu ta'ala, ya, wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang, ya, yang kafir, amma unziru mu'ridun, ya, mereka berpaling dari apa yang mereka diberikan peringatan atasnya. Ya, walladzina kafaru, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka sebagai orang-orang kafir. Kenapa? Li'iradihim amma unziru bih, karena mereka berpaling dari, ya, peringatan yang diberikan kepada mereka. Ya, ini disebut kufru al-i'rad.
Ya, kenapa disebut kufur al-irad? Karena mereka berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak beramal dengannya. Qala an-na'ur rabi', an-na'ul khamis kufrun nifaq. Kufrun nifaq yaitu kekufuran yang disebabkan oleh kemunafikan, dan dimaksudkan kemunafikan di sini adalah an-nifaq al-i'tiqadi, nifaq keyakinan. Ya. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, dzalika bi annahum amanu, yang demikian itu dikarenakan mereka beriman. Tsumma kafaru, kemudian mereka kafir. Fatubi'a ala qulubihim, kemudian ya hati-hati mereka itu dikunci, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahum la yafqahun, dan mereka tidak memahaminya. Ya. Mereka hakikatnya adalah orang-orang kafir yudhirul Islam, yang menampakkan al-Islam tetapi mereka menyembunyikan kekufuran. Maka mereka kafir. Ya, walaupun sebagaimana kita telah jelaskan, ada pembahasan tersendiri nanti ya setelah ini tentang an-nifaq. Ya, inilah 5 macam jenis kekufuran kufur akbar. Yang pertama adalah kufur takdzib, ya, pendustaan. Yang kedua al-iba wal istikbar, kufur iba wal istikbar atau kufur juhud, ya, keengganan dan kesombongan. Bukan karena dia tidak percaya, bukan karena dia tidak tahu itu benar, ya, tetapi justru karena keengganan dia, ya, walaupun dia tahu itu benar, al-haq itu ada, al-haq itu benar. Yang ketiga kufur syak wa dzan, dikarenakan keraguan dan prasangka. Dan yang keempat kufrul i'rad, ya, berpaling dari agama Allah. Dan yang kelima kufru an-nifaq. Qala wa kufrun asghar la yukhriju minal millah. Yang berikutnya adalah kufrun asghar, ya, kufur kecil, tidak menyebabkan keluar dari al-millah agama. Wa huwa kufrun nikmah, diantaranya kufur kenikmatan, ya, mengingkari kenikmatan. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala menjadikan contoh suatu qaryah, satu desa, kanat aminatan, sebelumnya dalam keadaan aman, tentram, ya, rezekinya mengalir ke desa tersebut, min kulli makan, ya, dari segala tempat, ya, lancar rezekinya dari segala tempat, min kulli makan, dari segala penjuru. Fakafarat bi an'umillah, sayangnya ini. Tetapi mereka penduduk desanya, desa tersebut, ya, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah jadikan mereka, ya, pakaian kelaparan. Itu mereka dijadikan kelaparan, wal khauf, dan takut, bima kanu yasnaun, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ya, ini kufru an-ni'mah. Wa qauluhu innal insana ladzalumun kafar, sungguhnya manusia itu sungguh sangat-sangat zalim dan kafar, pengingkar, yaitu maksudnya pengingkar kenikmatan. Qala
Wa amma nifaqu fahuwa naw'an. Nifaqun i'tiqadi wa nifaqun amali. Adapun nifaq, ya, nifaq maka ada dua macam. Yang pertama nifaqun i'tiqadi dan nifaqun amali. Nifaq i'tiqadi yaitu nifaq secara i'tiqad, keyakinan. Ya. Ini disebut nifaq akbar. Dan juga nifaq amali. Ya. Nifaq asghar. Baik. Nifaq akbar mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ya, orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka muncul itu setelah kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di perang Badar Al-Kubra. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika kemenangan itu terjadi, ini mengubah ya peta kekuatan saat itu. Yang tadinya kaum muslimin ini dianggap lemah, ya ternyata sudah tidak bisa lagi dipandang enteng, tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ya, apa buktinya mereka berhasil mengalahkan ya orang-orang Quraisy, bahkan ya musyrikin Quraisy, musyrikin Makkah ketika itu. Ya, sehingga orang-orang yang berpenyakit yang ada di kota Madinah, yang sebelumnya mereka menampakkan secara nyata kekufuran mereka dan permusuhan mereka terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka pun akhirnya ya melihat peta ini dan membaca peta ini, mereka berkesimpulan tidak mungkin mereka akan terus bisa ya menampakkan kekufuran mereka, akan berbahaya bagi mereka. Karena itu mereka pura-pura masuk Islam. Ya, mereka mengatakan amanah billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka tidaklah beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Ini mereka menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Menampakkan bahwasannya mereka bersama kaum muslimin tetapi mereka memusuhi dan membenci Islam. Ya. Duri di dalam daging. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini an-nifaq. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka di surah Al-Baqarah misalnya, kemudian juga di surat yang khusus dinamakan tentang mereka Al-Munafiqun. Ya. Ini an-nifaq. Dan nifaq mereka ketika itu adalah nifaq i'tiqadi, bukan sekedar amali.
Qala al-muallifu hafizahullah, fa amma al-i'tiqadi fa huwa sittatu anwa'. Adapun nifaq al-i'tiqadi maka ada 6 macam. Yang pertama takdzibur rasul, ya, pendustaan kepada rasul. Au takdzibu ba'di ma jaa'a bihir rasul, atau mendustakan sebagian, ya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au bugdur rasul, atau membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au bugdu ma ja'ah bihir rasul, ya, atau membenci, ya, apa yang dibawa oleh Rasul. Awil masarrah bin khifadi dinir Rasul, atau dia merasa senang ketika, ya, agama Rasul ini kalah, ya, pada satu keadaan, ya, mengalami kelemahan. Awil karahah lintisari dinir Rasul, atau sebaliknya dia benci, awil karahiyah, ya, benci ketika agama Rasulullah SAW ini menang, ya. Fahadhihi al-anwa'u as-sittah, ini 6 macam, ya, takdzibur rasul. Yang pertama takdzibur rasul, mendustakan rasul atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh rasul, ya, membenci Rasulullah, membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, senang ketika Islam itu jatuh, ya, dan benci ketika Islam itu jaya. Ya, ada orang seperti ini dari kalangan yang mengaku Islam, banyak, ada, ya. Az-zanadiqah, mereka orang-orang zindik, ya, yang membenci Islam, ya, tapi berbicara seolah-olah ingin menyelamatkan Islam dari kejumudan, dari kekakuan, ya, menganggap Islam itu primitif, kemudian ingin diselamatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Sahibuha min ahli darkil asfali minan nar, ya, orang yang seperti ini, ya, adalah orang yang min ahli darkil asfali minan nar, yang berada di kerak terbawahnya api neraka. Karena orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Na'udzubillahi minasy-syiqaqi wan nifaq. Ya. Qala wa amma nifaqul amali, adapun nifaqul amali, apa yang dimaksud nifaqul amali atau nifaq asghar ini, ya, adalah amalan-amalan yang merupakan karakteristik atau karakter dari orang-orang munafik, ya, menunjukkan karakter dari munafik. Dia muslim, dia mukmin, tetapi di dalam sebagian amalannya, perbuatannya, muamalahnya, ya, terjadi hal-hal yang merupakan perbuatan maksiat. Hanya saja perbuatan maksiat ini, ya, juga merupakan hal-hal yang dimiliki atau menjadi karakter dari orang-orang munafik. Apa itu karakter orang munafik? Ya, sebagaimana kita jelaskan bahwasanya orang munafik itu adalah mereka yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Orang yang tidak jujur, ya, apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang ada di hatinya, ya, apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang ada di hatinya, ya. Nah, ini muncul terkadang dari seorang yang beriman sifat-sifat demikian, ya, tetapi tetap dikatakan orang yang melakukannya beriman. Ya, hanya saja ada sifat-sifat kemunafikan yang ada pada dirinya. Ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda misalnya ayatul munafik salas. Ya, ayat tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dia berbicara dia berdusta, kalau dia berjanji dia mengingkari. Ya, dan kalau dia diberikan amanah maka dia mengkhianati. Maka kata al-muallif hafizahullah di sini, wa amman nifaqul amali fahuwa khamsatu anwa. Ya, nifaq amali ada 5. Yang pertama idza haddatsa kadzaba, kalau dia berdusta, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza khasama fajara, kalau dia sedang berkonflik dia berbuat curang. Sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ahada ghadara, kalau dia bersumpah dia melanggar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Ya. Yang kelima-limanya ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan. Dalam riwayat yang lain, ya, wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara, tambah 2 sifat. Ya, kalau dia bersumpah maka dia melanggar sumpah yang tersebut. Kalau dia sedang berkonflik, bermusuhan dengan orang lain maka dia berbuat curang. Ya, nasallallahu alaihi. Ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan dan kekufuran. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Tinggal 2 bagian yang akan kita selesaikan, yaitu yang pertama adalah masdar tauhid wa manba'uhu, apa yang menjadi masdar atau sumber dan rujukan dari tauhid. Ya. Dan yang kedua adalah simarut tauhid wa fawaiduhu, apa yang menjadi simar. Ya, apa yang menjadi simar, buah dan faedah tauhid. Ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam 2 hari pertemuan kita. Naqtafillahu subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Ayub Abba Ayub hafizahullah taala, kami ucapkan jazakallahu khairan atas materi kajian pada pertemuan hari ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar pemirsa Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama materi dari kajian pembahasan rambu-rambu tauhid dari pembahasan kitab Min Ma'alimit Tauhid karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Semoga yang kita dengarkan dari kajian pada pertemuan hari ini kita bisa mengambil manfaat darinya. Dan insyaallah taala kelanjutan dari pembahasan rambu-rambu tauhid ini bisa Anda simak kelanjutannya esok hari Sabtu tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nantikan terus program kajian di Radio Syiar Tauhid. Tetaplah bersama kami. Barakallahu fikum.